Selamat sabat. Sekali lagi, selamat sabat. Sabat baik. Puji Tuhan pada hari sabat ini jemaat Moto Alfa Omega Cibubur boleh datang beribadah di alam ciptaan Tuhan yang begitu indah. Malam yang dingin, bagi saudara-saudara yang belum menikmati malamnya, sebentar malam bisa menikmati dinginnya malam dan kita akan sama-sama untuk bersuka cita berada di tempat camping ini. Baik, untuk ibadah sabat ini kita segera akan mulaikan. Kita akan membaca ayat bersaut-sautan yang terdapat dalam Mazmur 100. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan baca ayat bersautan secara bersamaan seperti biasa. Saya akan mulai ayatnya yang ganjil, saudara-saudara ayat yang genap, dan pada ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Mazmur 100 dengan perikop pujian syukur dalam bait Allah. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai segenap bumi. Jemaat. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jemaat. Sama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Kita menyambut partisipan, kita menyanyi lagu Sion nomor 515. Lagu Sion nomor 1 di hadapan hadiratmu. Sama-sama. Di hadapan hadiratmu kami umatmu menyembah, mengakui Engkau Tuhan, Allah kekal Maha Kuasa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, bahkan yang memelihara dan menjaga keteraturan alam semesta sampai saat ini, bahkan nanti sampai kekekalan. Kami datang menghadap-Mu ya Tuhan dengan ucapan syukur oleh karena nafas kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami, sehingga kami merasakan sukacita di Sabat yang suci dan diberkati. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami dalam segala sesuatu. Selama 6 hari yang kami jalani, kami boleh merasakan kasih Tuhan, sampai kami boleh merasakan kasih sorga yang indah di Sabat yang suci ini. Tuhan, kami datang mau berbakti kepadamu.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Dan ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Agar kami dapat dilayakan untuk menerima berkat-berkat hari Sabat yang Kau sediakan bagi kami. Kami yang ada saat ini Tuhan, menyadari betapa pentingnya kehidupan kami berserah kepada Tuhan. Dan membutuhkan Tuhan. Agar seluruh hidup kami boleh mendapatkan kasih sayang Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, kami benar-benar dapat terhubung satu dengan yang lain. Dan kami mendapat kasih dari Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami jalani di dunia ini benar-benar membawa kehidupan kami bahagia dari sekarang sampai ketika Engkau datang kedua kali. Kenyataan yang lebih bahagia itu menjadi bagian kami. Orang-orang yang percaya dan menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan sambil melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami persembahkan melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan buka ibadah kita dengan menyanyi lagu Sion nomor 5. Sama-sama. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami. Dalam kami berkatalah dan sucikanlah hati. Yesus Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hembuskanlah roh dalam hati yang duka, dalam hati yang duka. ya juru selamat yang tulus, Ya juru selamat yang beri kedamaian tulus, jiwa. beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, Engkau Tuhan berkuasa. awal dan akhir iman. Awal dan akhir iman. Buangkan dosa dari jiwa, Buangkan dosa dari jiwa. berikanlah kemenangan. Berikanlah kemenangan. Ayat 3, Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang berkuasa. melepaskan umat-Mu. Melepaskan umat. Curahkan rahmat berlimpah, Curahkan rahmat kuduskanlah umat-Mu. berlimpah. Kuduskanlah umat. Padamu kami berbakti, Padamu kami berbakti. oleh kemurahan-Mu. Oleh kemurahan-Mu. Kami tak akan berhenti Kami tak akan memuliakan berhenti nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru, Jadikanlah kami Sempurna baru, dalam Yesus. sempurna dalam Yesus. selamatlah oleh kasih-Mu. Selamatlah oleh Dari kasih-Mu. mati dan dosa, Dari mati dan dosa. kami kelak tiba di surga, Kami kelak tiba di dalam negeri yang surga. mulia. Dalam negeri yang Kami kelak mulia. terima mahkota Kami kelak terima dan pandang mahkota. wajah Yesus. Dan pandang wajah Yesus. Jemaat, mari kita tundukkan kepala kita sambil kita akan berdoa syafaat. Kita akan menyanyikan lagu doa bersama-sama. Tuhan, doa kami, bebaskan pikiran
bersatu berdoa padamu. Kita berdoa. Kami umat-umat-Mu datang berdiri, tetapi menyatukan hati kami untuk berdoa kepada Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang telah memberikan alam yang indah ini untuk kami nikmati, kami lihat, dan muncullah dalam hati kami. Betapa ajaib, betapa berkuasanya dan luar biasanya Engkau Tuhan. Apa yang Engkau katakan itu terjadi. Dan janjimu semua itu digenapi sesuai dengan waktu dan caramu. Oleh karena itu terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Melihat dan menyadari bahwa siapalah kami ini adalah orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas, sengaja ataupun tidak dalam pikiran, kata-kata, serta tindakan kami. Kami melakukan dosa. Tuhan, tolonglah ampuni kami. Dan berikanlah kami kekuatan, pengampunan, serta pengharapan untuk terus hidup dalam kemurahan dan anugerah Tuhan setiap saat. Karena saat ini kami mau mendoakan untuk hamba-Mu, Pendeta Royke Frans, yang pada Sabat ini di alam ciptaan Tuhan, Engkau utus dia untuk menyampaikan firman Tuhan, kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Hamba-Mu ini telah berdoa, telah mempersiapkan pelajaran. Oleh karena itu, pergunakanlah dia, berikanlah dia hikmat, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan yang dia akan sampaikan, itu akan kami dengarkan. Terutama Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, bukan hanya menjadi para pendengar firman, tetapi diberikan kuasa untuk dapat menghidupkannya, mempraktekannya dalam kehidupan masing-masing kami. Kami mau mendoakan agar semua kami ya Tuhan, baik anak-anak sampai kepada orang tua, diberikan selalu kesehatan, diberkati dengan hikmat dan bijaksana, hati yang selalu mengandalkan Tuhan, diberkati dalam pekerjaan dan usaha kami, masa depan kami, semua yang kami rencanakan, agar kami dapat mewujudkannya yang terbaik di saat kami hidup setia, mengandalkan Tuhan, dan biar kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Kami mau mendoakan untuk saudara-saudari kami yang masih dalam pemulihan, untuk penyembuhan. Tuhan, di sini ada Bapak Saragi, ada Ibu Samantha, ada juga Bapak Alfred Sliwan, dan saudara-saudari kami termasuk anak kami Georgina Liwan, yang masih dalam tahap pemulihan untuk kesembuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami ini, kiranya jamahan tangan-Mu dapat bekerja hikmat bijaksana melalui makanan, minuman, obat-obatan, atau cara-Mu yang luar biasa akan menolong, sehingga saudara-saudari kami ini dapat dipulihkan harapan besar kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya jika Engkau mau, Engkau dapat memberikan kesembuhan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi di balik itu Engkau yang mengetahui yang terbaik. Berikanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan untuk jemaat kami yang sedang mengikuti acara camping di tempat ini, dengan tema Rest, Reconnect, dan juga Rejoice. Kami dapat menikmati camping selama di tempat ini, akan mendekatkan hubungan kami lebih dekat satu dengan yang lain, dan khususnya mendekatkan kehidupan kami dengan pencipta alam ini, bahkan alam semesta. Tuhan, pimpinlah akan acara kebaktian kami. Berkatilah akan organisasi gereja, dari conference sampai jemaat, dan juga kelompok-kelompok penginjilan, baik dana sendiri ataupun pengorbanan dan lain sebagainya, agar melalui setiap sarana dapat memajukan akan setiap pekerjaan Tuhan secara khusus. Nama-Mu, kasih-Mu akan semakin tersebar luas, dan banyak orang dapat mengenal, bahkan harapan kami menerima Engkau, dan banyak orang akan menerima keselamatan. Berkatilah para pemimpin gereja
dari GC sampai kepada jemaat-jemaat dan lain sebagainya, agar bersatu padu kami bersama-sama bersatu hati mengandalkan Tuhan dan dapat memimpin, menuntun setiap umat-umat Tuhan, jiwa-jiwa untuk lebih dekat kepadamu. Pemerintah kami hidup dan tinggal di negara Republik Indonesia. Kami mendoakan untuk negara kami. Kami tahu negara kami banyak sekali tantangan, ketidakpastian, dan lain sebagainya. Tapi kami sebagai orang-orang yang percaya tahu bahwa kami hanya perlu hidup dalam Tuhan dan mendoakan yang terbaik buat negara kami, agar pemerintahan dan lain sebagainya dapat berjalan kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami, dan memberkati memelihara saudara-saudara kami yang tidak bergabung bersama-sama, sehingga pada kesempatan yang lain kami akan bersama-sama beribadah untuk bisa saling menguatkan, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan hanya mendengar, tetapi Engkau menjawab dan memberikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akan akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan dengar doa kami, berkatilah kami umat-Mu. Amin. Amin. Kita akan masuk pada pengumpulan persembahan. Kami mengundang bacaan persembahan kita pada Sabat ini berjudul Memberi Selagi Hidup. Pernahkah Anda mendengar pepatah bijak, lakukan pemberian Anda selagi Anda hidup, agar Anda tahu kemana perginya? Adalah baik untuk meninggalkan uang dan investasi bagi keluarga Anda dan pekerjaan Tuhan ketika Anda meninggal. Tetapi Tuhan juga memanggil kita memberikan dengan murah hati selagi kita masih hidup. Mungkin Anda pernah mendengar tentang surat wasiat yang dipersengketakan, di mana para ahli waris yang serakah mengabaikan keinginan almarhum. Atau kisah-kisah tentang orang Kristen yang berjiwa misi, yang meninggal dan harta warisan mereka dihambur-hamburkan oleh ahli waris yang hanya menginginkan liburan mewah lainnya, properti sewaan lainnya, atau perolehan lain yang berfokus pada diri sendiri. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus secara serius mempertimbangkan apa yang Ia ingin kita lakukan dengan aset-asetnya yang telah Ia percayakan untuk kita kelola, baik dalam kehidupan maupun kematian. Haruskah kita meninggalkan untuk anak-anak kita, gereja, atau entitas lain? Adakah pembagian yang tepat untuk membagi aset Tuhan? Dan terkait dengan ini haruslah kita terus memegang erat aset kita sampai kita mati, padahal aset itu sama sekali tidak berguna lagi pada kita. Apa yang Yesus lakukan dalam Counsel and Stewardship, Ellen G. White mengatakan, warisan di saat ajal adalah pengganti yang menyedihkan untuk kebajikan di saat hidup. Hamba-hamba Tuhan seharusnya membuat surat wasiat mereka setiap hari dalam perbuatan baik dan persembahan yang murah hati kepada Tuhan. Jadi mari kita dengan lega, dengan pepatah bijak itu, lakukan pemberian Anda selagi Anda hidup, agar Anda tahu kemana perginya. Saat kita sekarang mengembalikan persembahan dan perpuluhan dan memberikan persembahan, janji kita, marilah kita ingat bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya.
dan bahwa selagi kita hidup setiap hari, Ia menggunakan kita untuk menjadi penata layanan yang setia atas semua karunia-Nya. Marilah kita melakukan pemberian kita selagi kita hidup, agar kita tahu kemana perginya. Mari kita memberikan persembahan yang limpah bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan dijalankan sambil kita nyanyikan bawa persembahan. Bawa persembahanmu dengan kesukaan. Nyatakanlah kasih-Mu dengan perbuatan. Tuhan tidak memandang berapa engkau bawa, segala persembahan senangkan hatinya. Bawa persembahanmu, Bapa Juru Selamat, serahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Jemaat diundang berdiri, kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 21, Padamu Allah Kupuji. Padamu Allah Kupuji, yang berikan berkat dan kasih, semesta alam pujilah terus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk berkat yang indah yang telah kami boleh rasakan pada sabat ini. Engkau telah pelihara kami sepanjang 6 hari pekerjaan kami. Ada banyak berkat-berkat yang kami boleh terima selama pekerjaan kami 6 hari yang lalu. Terima kasih untuk sabat yang indah kami boleh dikumpulkan di alam yang indah ciptaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang maha pengasih, yang boleh memberikan udara yang segar yang kami boleh nikmati pada sabat yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena pada sabat ini kami anggota jemaat boleh berikan kesempatan berbakti melalui persembahan yang Engkau telah berikan bagi masing-masing kami dan kami boleh berikan pada sabat ini untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya apa yang telah kami berikan ya Tuhan, Engkau boleh berkati. Engkau boleh gunakan, kita bisa gunakan persembahan yang boleh kita kumpulkan pada sabat ini untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di atas dunia ini. Engkau cepat datang, kami boleh cepat kembali ke tempat yang Engkau telah sediakan bagi kami di surga yang kekal. Bapa di surga, kami menyerahkan akan seluruh anggota jemaat dalam segala usaha pekerjaan kami masing-masing. Biarlah berkat dari surga akan terus bersama-sama dengan kami. Kami boleh menerima berkat dari surga. Kami juga boleh berbakti melalui persembahan, melalui berkat yang Engkau telah curahkan bagi masing-masing kami. Bersama-samalah dengan kami dalam acara perbaktian pada sabat ini, karena kami serahkan akan acara perbaktian ini hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pada hari Sabat yang spesial ini, kita akan mendengarkan lagu yang spesial juga, yang akan dibawakan oleh Bakti Wanita Advent. Kami persilakan kepada BWA TTAOC untuk membawakan lagu pujian.
Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh ibu-ibu bakti wanita Advent Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Tumoto Alpha Omega Cibubur. Biar lagu tersebut boleh mengangkat iman pengharapan kita, di mana kita boleh bersama-sama menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Royko Franz. Dan sepertinya tidak perlu lagi diperkenalkan, walaupun beliau berasal dari luar conference kita. Ini sangat susah ini, undang pendeta yang dari luar conference. Luar uni juga, iya, oh terima kasih Pak Melvin. Luar uni juga, jadi kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kesediaan beliau boleh hadir bersama-sama dalam camping keluarga Jemaat Tumoto Alpha Omega Cibubur. Dengan judul Rest, Reconnect, and Rejoice. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan ayat inti khotbah yang sudah dipilih oleh pembicara, Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Kita sambut pembicara kita dengan menyanyi Tuhan bersabda padaku. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabda padaku, Ku mau dengar suaramu sekarang. Terima kasih perkenalannya. Adakah di antara kita yang belum kenal? Boleh angkat tangan. Harus jujur loh, kalau enggak jujur nanti kita enggak kenal-kenal terus. Oke. Siapa? Yofi panggilannya? Jovi. Oh itu masih saudara dengan Bon Jovi ya. Oke. Kalau Fam apa? Raru Mangkai. Oke. Selamat hari Sabat saudaraku. Ini waktu ini adalah waktu seperti lagu Sion yang namanya lama telah dirindu. Damai iman teguh itu ya. Terima kasih MC saudara Oleh, dan tentunya kita tidak sendirian di sini ada di camping ini. Tentunya kepada saudara-saudara yang ada di rumah yang menyaksikan kebaktian kita pada Sabat ini menjadi sukacita bagi kita semua karena setiap hari Sabat kita harus bersukacita. Jangan sampai ada di antara kita baik di sini maupun yang di rumah atau di mana saudara berada, tetaplah bersukacita senantiasa. Sebagaimana sudah diberikan, sebenarnya ayat inti ini bukan saya yang pilih. Karena saya nuntut kepada Pak Ketua, tolong kirimkan temanya, apa yang harus saya sampaikan. Saya kejar terus dan akhirnya beliau bertobat dan memberikannya kepada saya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh indah ayat itu. Itu menggambarkan bahwa umat Tuhan yang benar ada dalam situasi Mazmur 133 ayat 1. Kita akan menjadi orang-orang yang berbohong bila mana kita tidak berada di dalam Mazmur 133 ayat 1 itu. Coba saya ingin dengarkan sekali lagi atau kita dengarkan sama-sama. Ada yang boleh membaca. Kalau boleh anak muda deh. Anak muda yang punya Alkitab boleh buru-buru siapa yang duluan dibaca. Mazmur 133 ayat 1. Baca dengan lantang ya kalau boleh. Mana mic-nya? Oh, pakai ini aja dulu apa-apa. Silakan. Yang sudah dapat duluan, tidak usah malu-malu.
133 ayat 1. Silakan Cek. Devon berdiri. Mazmur 133 ayat 1, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Baik. Sungguh itu menunjukkan sesuatu yang indah sekali. Sebelum kita lanjut, memikirkan yang indah itu, kita tunduk kepala berdoa. Saatnya kami mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang kudus kiranya mengubah kehidupan kami. Agar kami benar-benar memiliki kesungguhan dalam arti kerukunan yang benar yang datang dari Tuhan. Sehingga kami memiliki damai dimanapun kami berada, menjadi orang-orang yang dapat membawa damai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita berbicara 3 kata, rest, reconnect, dan rejoice. Mungkin kita berpikir ketika kita berkumpul di camping ini, kita merasa enjoy karena datang beristirahat dari semua kesibukan kita di setiap hari. Adakah di antara kita saat ini sedang memikirkan pekerjaannya? Boleh angkat tangan jujur. Puji Tuhan. Berarti saudara sekarang benar-benar sedang rest. Saudara sekarang dan saya berada di lokasi yang disebut dalam perjalanan kehidupan sibuknya di dunia ini, ada di rest area. Siapa yang tidak butuh rest area ketika mengadakan perjalanan jauh? Paling tidak ada yang diurus, mau pribadi, mau keluarga, atau mau rombongan di dalam perjalanan yang jauh itu. Kita sekarang ini tidak tahu berapa jauh perjalanan kita akan tiba di tempat tujuan. Tapi saat ini kita sedang berada di lokasi rest area. Kebetulan ada di area camp Japan camp ya. Di Jepang ya. Bersyukur ada di Jepang kita saat ini. Suasana juga kelihatan ada pinus ya. Ada bukit-bukit yang hijau. Menolong kesegaran kita di saat kita rest. Sehingga kita dapat terreconnect. Kita terhubung. Saya bersyukur karena salah satu pendatang yang tidak terlambat ternyata. Ada yang datang tadi malam, tengah malam, ada yang datang tadi pagi. Luar biasa sukacitanya. Ketika kita terhubung, kenapa kita terhubung kembali? Kata reconnect, itu artinya terhubung kembali. Kalau kita berbicara terhubung kembali, berarti dulu pernah apa? Pernah terpisah. Kita tidak tahu berapa lama kita terpisah. Kalau saya pribadi dengan saudara-saudara terpisah kurang lebih 6 tahun lamanya. Baru ini berada di mimbar saudara-saudara. Makanya tadi lagu yang saya pikirkan ketika sedang berdoa, lama telah dirindu. Saudara, kalau saudara dan saya tidak punya kerinduan untuk bertemu satu dengan yang lain, tidak pernah akan ada di mana? Di tempat ini. Berani meninggalkan kesibukan duniawi. Kita ambil waktu yang kita minta kepada Tuhan. Kita tentukan kita harus datang. Saudara, kalau saudara hanya berpikirkan mau enak-enaknya saja, capek loh dari rumah datang ke sini. Melewati jalan dari sana. Tadinya pikir-pikir, oh sana mungkin vilanya. Ternyata masih cukup jauh ke sini. Tempat campingnya. Walaupun pernah kita berada di sini, artinya kita terhubung kembali. Saudara, waktu Papa saya ingat, tahun berapa itu? Saya pernah datang ke tempat ini. Di sini juga diadakan kepada semua orang muda, bahkan orang tua yang hadir pada saat itu. Kebetulan di bagian lapangan bawah. Ada doa khusus yang dinaikkan dari conference pada waktu itu.
Karena ketika kita terhubung antara jemaat dengan jemaat dari wilayah-wilayah conference, maka kita disatukan kembali. Itu namanya dihubungkan kembali. Untuk apa saudara? Kepada sesama kita terhubung dan juga dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Ini camping, tapi konteksnya adalah retreat. Inilah indahnya. Saya bukan memuji tapi memang benar saudara. Retreat di Tumoto Alfa Omega Cibubur. Masih belum salah ngomong, masih bagus ngomongnya. Itu adalah camping. Ciri khas. Belajar bagaimana menghadapi waktu demi waktu di dalam perjalanan rohani. Selalu berkumpul, selalu dihubungkan kembali. Sebentar terpisah, besok. Saya kadang-kadang cemburu lihat foto-foto yang muncul di Facebook. Waduh, udah camping lagi mereka, udah camping lagi. Saya sudah 6 tahun belum pernah ada camping di tempat saya melayani. Sehingga saya harus camping sendirian, pergi ke Baduy. Tapi tidak mengapa, kalaupun nanti mereka dengar, ya, ketika di rumah mereka dengar ini, mudah-mudahan mereka bisa ajak saya camping seperti saudara saat ini. Kenapa? Karena kita datang ke tempat ini untuk menemukan istirahat yang sejati. Itu membahagiakan. Kenapa? Kita memulihkan hubungan yang terpisah bukan hanya dengan sesama, tetapi juga dengan Tuhan. Dan hasilnya saudara, saya hanya baca judul ini selesai khotbah bisa jadi saudara. Bersukacita dalam persekutuan. Tadi malam saya dipanggil untuk duduk di kelompok nyanyi. Mari nyanyikan suara dua, padahal saya suara kaleng. Tapi tertarik juga duduk di sana. Tapi ketika sudah mau duduk di sana ada panggilan. Biasanya panggilan itu ada berkat saudara. Dan benar, saya ditarik ke arah bawah. Ternyata ada bread panas. Membuat perut jadi apa? Hangat. Siapa yang tidak bersuka cita? Itu tujuan kita berada di tempat ini. Kita harus bersuka cita. Rejoice ini menghubungkan kita dengan sesama untuk bersekutu merasakan apa? Suka cita. Sebenarnya sudah selesai khotbah. Saudara masih mau tunggu atau enggak? Mudah-mudahan saudara tunggu ya. Hanya 2 jam kok saudara paling kurang. Dengan demikian juga yang di rumah bersabarlah mendengarkan. Kalaupun lama ini hanya firman Tuhan. Tidak ada firman yang lain. Apa yang akan kita peroleh di dalam persekutuan yang saya bungkus dengan satu kata kerja yang juga disebut sifat, yaitu persatuan. Persatuan yang saya alami selama melayani beberapa waktu lamanya di Jemaat Tumoto Alfa Omega Cibubur. Ada yang ingat berapa tahun? Puji Tuhan, masih ingat mereka sama saya. Ketika firman Tuhan berkata Mazmur 133 ayat 1 begini saudara. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila. Ini penting saudara. Kata yang kecil ini diberikan tanda apabila. Ingat saudara di situ. Semua yang ada yang sedang memandang saya ingat kata ini. Sungguh alangkah baiknya indahnya apabila saudara-saudara. Saya ingin tambah di antara saya saudara-saudara yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Beriman di dalam Yesus Kristus, berdiam bersama dengan rukun. Saudara, boleh bertanya, adakah di antara kita yang tidak rukun? Ini firman Tuhan yang harus kita renungkan. Kita sekarang sudah berdiam bersama. Indah bukan? Di tempat yang indah. Merasakan kebersamaan. Indah saudara. Tapi adakah di antara saudara-saudara yang belum rukun? Untuk apa kita berkumpul? Mencari istirahat. Menghubungkan kembali dengan tujuan supaya kita berbahagia, bersukacita di hadapan Tuhan,
Tapi kita masih ada yang apa? Kata orang Manado, kles. Kalau orang Batak apa itu Pak? Kalau ada persenggolan kles namanya apa itu? Pak Saragi. Ya, Pak Saragi dan juga di rumah cari tahu apa itu kles ya. Cari tahu. Artinya ada konflik kecil. Ingat, tidak perlu ada konflik yang besar. Baru hati itu tidak damai. Konflik kecil saja itu kalau dibiarkan tidak dipangkas seperti rumput, maka dia akan apa? Tumbuh subur. Jadi tujuan kita datang ke tempat ini agar tidak terjadi hal-hal yang lain untuk supaya di reconnect kembali. Sehingga tujuan dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini berguna. Bagaimana kita menjalani perjalanan kehidupan ini? Apa yang harus kita perbuat di dalam memperbarui yang namanya pertumbuhan spiritual? Karena setiap sahabat kita harus ada pengalaman pertumbuhan spiritual. Dari sahabat ke sahabat Tuhan katakan umat Tuhan akan berkumpul dan sampai nanti kepada di sorga itu adalah perkembangan spiritual yang kontinu, tidak terhenti. Ketika kita berbicara kita istirahat bagaikan akar di musim panas. Kebetulan nanti tidak lama lagi akan musim hujan. Tetapi musim panas yang baru berlalu, sesungguhnya akar itu berhenti menarik nutrisi dari tanah. Jadi ada waktunya kita menyangkal diri. Berhenti dari pencarian kehidupan di luar sana. Kembali kepada Tuhan. Yang ada yang kita buat adalah memeriksa diri. Ya. Namun di waktu yang sama, akar-akar tertentu dia akan bertumbuh. Yaitu akar-akar besar, memperkuat. Dikatakan dia akan memperdalam sebagaimana jangkar dalam kasih karunia Tuhan dan kedamaian ketika berada di rest area yang disebut hari Sabat. Jadi rest yang sesungguhnya adalah di hari Sabat. Kita berkumpul dengan anak, istri, ponakan, teman, sahabat, dan lain-lain. Itu yang kita cari. Kemudian, kenapa kita harus bersama-sama? Saudara, saya mau tanya kepada Pak Kato Ronald. Kira-kira kalau Bapak mau camping sendiri, bagaimana rasanya Pak di sini? Enak nggak? Itu sedih yang ada, bukannya bahagia. Tapi coba saudara lihat, dari kemarin tenda yang saya lihat kayaknya yang tenda pertama bangun bertumbuh yang sana tuh. Ya, yang ada lampu-lampu dan ada lain itu. Kemudian kedua dan ketiga, terus atau mungkin yang di sana yang pertama kali ya, yang suka di dapur sana ya. Yang kedua, bertambah, apa yang terjadi saudara? Ketika semua datang bertambah satu, suka cita. Sudah datang yang satu, tiba-tiba yang lain minta maaf. Ada halangan yang lain-lain. Sedih enggak saudara? Tidak ada sukacita. Kita mencari terhubung kembali. Jadi kalau kita belajar dari pohon anggur, ternyata pohon anggur kalau itu misalnya ini dia punya halaman atau dia punya kebun, satu pohon anggur kita tanam di situ. Berbuah enggak? Satu batang doang. Tidak akan berbuah saudara. Tapi pohon anggur itu harus ada beberapa yang ditanam supaya dia melilit satu dengan yang lain. Mengikat dan ketika dia nanti bertumbuh, dia tidak akan tumbang. Kenapa? Dia saling melilit. Bahkan dia bisa jadi sebagai pohon yang kuat dan apa? Akan menyebar. Itu yang disebut dengan menjalin kehidupan dalam keluarga dan umat Tuhan. Dan juga secara umum adalah komunitas gereja. Moto Alfa Omega Cibubur adalah satu komunitas. Tempat di mana saudara saling mendukung, saling merambat satu dengan lain di dalam mengikat untuk saling menguatkan di dalam pertumbuhan iman. Itu yang disebut terhubung kembali satu dengan lain.
Sehingga apa? Kuat dalam pertumbuhan. Ketika anggur itu berbuah, bagaimana seorang petani itu melihat hasilnya? Kita bersuka cita. Kata Yesus, ingat, kamu adalah ranting-ranting. Kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa jika di luar aku. Saudara bersekutu bersama-sama, memegang erat dengan Kristus, saling menarik satu dengan yang lain datang kepada Kristus, itu akan menghasilkan buah. Dan buah itu bukan hanya buah sembarangan, tapi buah yang membawa sukacita. Ingat, karena rancangan yang namanya istirahat atau istirahat itu adalah bukan rancangan saja atau bukan sekedar rancangan ilahi saja. Lebih daripada itu adalah tambahan untuk kebutuhan kehidupan kita. Saudara mungkin kadang-kadang berdoa, dapat. Tapi kadang-kadang juga tiba-tiba, wah luar biasa. Tuhan menjawab doa tepat dan indah pada waktunya. Tidak seperti itu saja. Tetapi apa? Berkelimpahan. Orang bilang apa? Kalau berkelimpahan, berkat-berkat yang tak terkira pun akan apa? Akan ikut dalam kehidupan ini. Firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 katakan begini. Pada hari Sabat, saya ganti hari ke-7 itu dengan hari Sabat karena sudah tahu hari ke-7 kan? Pada hari Sabat, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Di garis bawahi, di bold di sini saya katakan, maka berhentilah ia pada hari ke-7. Saudara, saudara berhenti enggak hari Sabat bekerja? Berarti saudara dengan Tuhan sedang terhubung. Sederhana tapi ini makna yang dalam. Supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan kuduskan. Bukan hari Sabat itu saja yang Tuhan kuduskan dan berkati. Tapi siapa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus yang memiliki kuasa kebangkitan, maka dia akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya dengan Kristus. Sabat adalah jeda atau istirahat. Bukan sekadar diadakan begitu saja, tapi disengaja oleh Allah untuk dinikmati saudara dan saya. Ini perbuatan yang disengaja oleh Allah untuk saudara dan saya. Karena hari Sabat bukanlah suatu tempat yang kudus begitu saja. Bukan hanya dibangun seperti batu bata supaya kelihatan indah. Melainkan waktu yang indah yang kita miliki. Jadi selama di sini saudara, nikmati waktu yang indah itu. Kadang-kadang orang berpikir di gereja juga kok boleh khotbah menikmati waktu yang indah. Bisa. Tapi beda saudara di sini dengan yang di gedung yang ada di dekat Mall Ciputra itu. Beda sekali. Karena di sini kita dekat dengan Tuhan melalui alam yang diciptakan. Kita tidak dikurung oleh tembok yang diciptakan manusia. Tapi kita dikurung oleh waktu yang diciptakan Tuhan. Sehingga undangan agung Tuhan katakan, saudara boleh mungkin mempelajarinya di dalam Matius 11 ayat 29. Sayang sekali sebenarnya kalau ada di sini layar, saya senang sekali tampilkan ini ya. Jadi Tuhan bilang, semua yang letih lesu, kerja berat, kerja otak, kerja mental selama 6 hari, berjibaku di perusahaan, berjibaku dalam perjalanan macet, kadang-kadang hati gondol, hanya orang nyalip, emosional muncul sedikit. Berapa kali setiap hari ketika beremosi ke situ? Kadang-kadang muncul ego kita. Tapi Tuhan bilang, datanglah kepadaku. Karena aku adalah orang yang gentle. Gentle itu dalam arti lembut. Lemah lembut. Kalau saudara letih, saudara lesu, capek, datang kepada Tuhan. Tapi jadikan benar-benar datang kepada Tuhan untuk mewujudkan kata rest yang sesungguhnya. Dan harus berani tinggalkan semua kesibukan. Belajar kepadanya karena dia lemah lembut. Tapi ada satu, bukan beban, tapi ajakan untuk bersama dengan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang atasmu.
Di sini ada 2 orang saya gambarkan dengan satu apa namanya? Kalau mungkin saudara pernah lihat roda sapi yang ditarik 2 sapi, ada dia punya tiang tengah yang buat narik gerobak dan di samping kiri kanan itu ada sepasang sapi. Tapi kita bukan sapi ya saudara. Saya hanya mengibaratkan bahwa sapi pun bisa kerjasama. Ya, ditaruh bersama-sama dengan kita. Dan yang satunya bukan orang lain. Coba saudara sedang berjalan, katakanlah sekarang lagi menjinjing barang berat. Tadi pagi saya coba hanya sekedar membantu sedikit biar nggak terlalu berat. Bapak yang angkat tenda tadi berat. Ya, Bapak itu tahu waktu itu ketika saya minta ngangkat berat ternyata, tapi dia bilang nggak apa-apa. Saya bilang, nggak apa-apa, ini berat ini. Demikian juga saudara dan saya sedang pikul berat, sedang berbeban berat. Yesus selalu nawarkan, saya bantu yuk. Hanya sekedar meringankan, jangan kau pikul sendiri bebanmu. Ada orang kadang-kadang merasa hebat, punya pengetahuan, apalagi zaman sekarang. Zaman apa sekarang? Kalau kita baby boomer, sekarang apa? Gen Z atau Z atau sudah alpha lagi kembali. Kebetulan saya pakai alpha omega Cibubur nih. Karena ada di hati sebenarnya ya. Ada di hati. Jadi kalau Tuhan bilang mari kepadaku datang. Dia akan berikan kita jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Dengan cara bagaimana? Lupakan masa lalu. Karena masa lalu tidak mungkin akan kembali. Kalau waktu berulang, jadikan kesempatan waktu itu berulang dengan kehidupan yang baru. Dengan cara hidup yang baru. Sehingga dikatakan di sini, engkau akan menemukan Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah temukan Tuhan, apalagi yang saudara mau cari? Sekarang harus berani menjawab. Berapa di antara kita yang sudah menemukan Tuhan? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puji Tuhan banyak yang bertobat. Menemukan Tuhan itu adalah segala-galanya. Saudara, saya dengar tadi doa hamba Tuhan Pendeta Friendly Liwan di doa syafaat. Kami yang berdosa ini mau datang kepada Tuhan karena ingin menemukan Tuhan. Tapi apakah Tuhan jawab doa itu? Pak Pendeta, Tuhan jawab. Karena Tuhan katakan dia tidak pernah akan memberikan hal yang lain kepada orang yang sungguh-sungguh meminta kepadanya. Yang kita minta hari ini adalah rest, reconnect, and rejoice. Tuhan pasti akan berikan. Kemudian bagaimana cara kita meletakkan beban kita kalau kita punya beban? Kita manusia seringkali membawa yang ada dalam kehidupan kita adalah apa? Kecemasan. Yang dibungkus dengan kata khawatir. Ingat firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu khawatir. Kebutuhan hari ini cukup hari ini. Yang besok siapa yang sediakan? Oh, kalau ibu-ibu bilang suamilah yang cari nafkah supaya terpenuhi dapur. Betul? Tapi kata Tuhan, dia yang menyediakan. Tapi syaratnya apa? Dia rukun bersama. Itu syaratnya. Menemukan harus rukun bersama. Kadang kita datang kepada Tuhan dengan rasa bersalah atas segala kesalahan masa lalu. Siapa yang tidak ingat kesalahan masa lalu yang disebut dosa? Tentu kita pasti ingat. Tapi saudara jangan lupa, Tuhan itu adalah setia dan adil. Dia sendiri melupakan, kenapa kita ingat-ingat? Tuhan sendiri melupakan kita punya kesalahan yang lalu-lalu. Kenapa kita masih bawa sampai hari ini?
percayalah ketika engkau meminta kepadanya rest, itu akan dia berikan kepadamu. Karena dia yang berkata, marilah kepadaku. Dan semua yang memiliki kesalahan masa lalu. Aku adalah Allah yang setia dan adil. Kalau engkau datang kepadaku, semua bersih, saudara. Catatan hitam itu apa? Putih kembali. Seperti kertas kosong. Kadang-kala kita dalam kehidupan kita bawa ilusi bahwa kita harus mengendalikan segala sesuatu yang ada pada kita. Memang benar, saudara, siapa yang bisa mengendalikan diri saudara? Tidak akan ada. Kalau saudara tidak datang kepada Tuhan, saudara akan berusaha dengan berat mengendalikan diri saudara sendiri. Tetapi kalau dengan Tuhan, Tuhan yang akan kendalikan saudara dan saya. Oleh sebab itu, bagaimana kita menyerah kepada Tuhan? Yang pertama adalah caranya panjatkan doa pelepasan aktif kepada Tuhan. Biasanya ini saudara cuma dengar di Pantai Costa, doa pelepasan, betul? Kita jangan lupa, kita perlu mengadakan doa pelepasan. Melepaskan semua beban. Melepaskan ingat-ingatan dosa. Melepaskan semua kesalahan. Baik kepada kita maupun kepada orang lain. Dan katakannya, biarlah dari sahabat ke sahabat, rayakan sahabat itu dengan penuh kehidupan yang sejati. Karena rejoice, reconnect, dan juga rest itu sendiri. Dan mundurlah dari cara kerja kita sendiri. Harus datang kepada Tuhan. Karena percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Bahkan ketika saudara dan saya istirahat. Tadi malam banyak musik berbunyi katanya. Terdengar ada yang pelan-pelan, ada yang kurang-kurang, tapi ada yang ngetril. Ya. Saudara, pada saat itu saudara, Tuhan sedang bekerja. Pada saat saudara saya istirahat, Tuhan bekerja. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan, jangan lupa. Urusanmu dengan Tuhan. Urusanmu Tuhan yang kerjakan. Jadi yang paling penting di sini juga adalah Efesus 4 ayat 3 katakan. Perintah aktif untuk tetap bersatu. Ini harus berlaku berkesinambungan. Kalau berkesinambungan, sekarang sudah bersatu, jangan pisah lagi. Berkesinambungan itu apa? Persatuan. Firman Tuhan berkata, berusahalah mulai dari anak-anak yang suara-suaranya kedengaran. Para remaja, orang muda, orang dewasa, orang tua, berusahalah memelihara kesatuan roh. Bagaimana caranya? Di dalam ikatan damai sejahtera. Saudara, ikatan damai sejahtera ini berbicara tentang kesatuan di dalam pelayanan struktural gereja. Masing-masing kita diberi peran dari orang tua, yang namanya ketua jemaat, sekretaris jemaat, bendahara, pemimpin diakon, pemimpin diakones, dan departemen-departemen, wakil-wakil departemen, sampai tim-tim, ada tim choir, ada tim choir, choir, ada tim trio, ada tim grup, ada yang solo, harus menjadi satu dalam pelayanan. Saya menemukan satu gereja yang dia punya choir itu ada 5. Ketika mereka bikin latihan, ada 5 pojok tempat yang dikuasai untuk apa? Latihan. Mungkin saudara bisa bayang-bayangkan kalau ada 5 grup choir, kira-kira jemaat sebesar apa itu? Dan ternyata masing-masing bikin apa? Bikin kehebatannya masing-masing. Dan akhirnya ditemukan tiap sabat mereka potluck masing-masing tiap choir. Tujuannya bagus kan? Choir kan? Tapi akhirnya apa? Bikin kelompok-kelompok. Bagus. Tapi harus berhati-hati ketika kelompok itu terjadi.
Jangan sampai kelompok itu yang memegahkan diri, bukan Yesus yang ditinggikan. Tapi itu butuh Cibubur kayaknya belum ada choir sebanyak itu. Atau sudah ada berapa choir sini, Pak? Hah? 1. Alhamdulillah. Aman-aman hidup kita ini ya. Oke. Kalau ada perkumpulan yang kita buat, kita satukan, dan itu dibuat dengan cara sengaja. Karena ada yang tak sengaja kan, tiba-tiba ngumpul. Ya, biasanya yang tak disengaja itu adalah kematian. Ya, kematian atau ada yang sakit, tiba-tiba kan ngumpul kan ya. Kita nggak diundang datang. Ya, tapi sekarang yang sengaja dibuat. Ketika kita membuat satu perkumpulan sengaja seperti sekarang ini, boleh saya tahu di sini berapa yang tidak bisa datang, yang aktif. Kalau yang tidak aktif tentunya mungkin sudah di mana gitu ya. Yang aktif yang ada sebenarnya boleh berkesempatan ada berapa orang? Siapa saja? Mike dan Pak Eki. Ada 3 ya. Ada 3 keluarga katanya ya, walaupun single itu disebut keluarga. Bagaimana saudara bisa reconnect dengan mereka saat ini? Apa penyebabnya? Sehingga mereka tidak datang. Ada yang tahu? Coba, siapa yang tahu pasti dan tolong sebutkan. Ini penting untuk kita nikmati firman Tuhan. Ada sesuatu yang saya akan katakan. Jangan takut disalahkan karena kita nggak akan bersalah-salahan di sini. Ada yang tahu nggak mereka ini apa penyebabnya sehingga mereka tidak datang? Tentunya juga dengan Ibu Pendeta tentunya ya, karena kalau Bu Pendeta lagi menjaga anak yang lagi sakit. Oke, yang lain? Siapa? Saudara Eki masih sakit, ada di air panas, Cipanas kan? Terus siapa lagi? Kay dan Moren. Hari Minggu kerja. Oke, karena hari Minggu kerja ini masih hari Sabat loh. Oke, terus Kay bagaimana Kay dengan Moren? Lagi recovery. Kenapa saudara tahu? Kenapa saya tanya? Ada yang bisa jawab, kenapa saya tanya? Hah? Kita harus terhubung. Tidak boleh di antara kita di dalam komunitas tidak ada yang tahu tentang satu orang dalam komunitas itu apa yang menjadi halangannya. Karena kita tidak akan pernah menikmati 3 hal ini kalau kita ada di antara kita itu yang tidak terhubung. Sekarang, sekalipun kita terhubung, apa yang telah kita lakukan? Supaya tetap merasa kebersamaan sekalipun mereka tidak datang. Apa? Ya? Streaming. Oke. Streaming online. Bagus. Oke, saudara-saudara yang di rumah ya, ingat. Ini ada streaming buat saudara-saudara untuk supaya terkoneksi ya sesuai dengan apa yang diharapkan di hari Sabat ini. Tapi ada satu yang saya ingin katakan. Supaya saudara pun memberikan perhatian. Caranya bagaimana? Siapa yang punya? Satu. Apa lagi? Apa lagi? Tadi video call. Apa lagi? Tanya kabar di mana? WA. Apa lagi? Messenger. Apa lagi? Oh, Oma suka Messenger ini. Saya selalu terima Messengernya. Ya. Apa lagi? Saudara, One Voice sebentar lagi. Ya, One Voice sebentar lagi launching. Kita harus mengerti dari saat ini semua alat komunikasi yang kita bisa gunakan itu untuk reconnect dengan semua saudara. Satu suara kita untuk mengkonekkan mereka sehingga mereka dapat mengetahui apakah kita baik-baik saja ataupun mereka baik-baik saja. Karena itulah Tuhan mau. Diam rukun bersama. Terhubung, tidak terpisah dengan lain. Jadi apa kekuatan perkumpulan yang disengaja tadi? Dikatakan begini saudara. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah saya baca ini terjemahan yang baru ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong.
Jadi kalau saudara tahu keadaan mereka, berarti saudara sedang memperhatikan mereka. Ini harus dipelihara sampai Yesus datang. Bukan hanya waktu-waktu tertentu. Dorong mereka dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi marilah kita saling menasihati. Mungkin kalau ada yang tidak terkoneksi dan dia tidak punya alasan, tanggung jawab saudara dan saya untuk apa? Datang menghubungi mereka, mendoakan mereka seperti dikatakan tadi. Jadi besok pagi ada doa subuh. Kalau boleh sebelum doa subuh, mungkin ada yang bisa tim berdoa untuk mereka yang tidak bisa datang dengan berbagai halangan mereka. Saudara, saya katakan tadi kalau seandainya ketua Wantah hanya ada di sini, ibarat dia bara api, ditaruh di tengah-tengah lapangan hanya satu. Berapa lama dia akan mati? Bara ini membara ini api, taruh tengah-tengah lapangan cuma satu. Apa yang terjadi saudara? Dia tidak akan bertahan. Mungkin dia habis bikin tenda, dia sunyi sepi. Pulang aja lagi lah. Gak ada guna di sini, gak ada kehangatan yang memberikan dia. Tetapi ketika ada bara yang lain dikumpulkan. Satu masuk semakin hangat. Tambah satu semakin hangat. Tambah dua, tambah tiga. Akan semakin apa? Saling menghangatkan satu dengan yang lain. Terjadi yang namanya rest bersama. Reconnect bersama. Dan bersuka cita dalam kehangatan bersama. Bagaimana kita memulihkan hubungan kita mulai hari ini? Saya katakan tadi, adakah jarak atau konflik yang belum terselesaikan dengan keluarga, teman, atau dengan Tuhan? Kalau tidak, kita harus panjatkan doa syukur atas keharmonisan yang kita alami dalam kehidupan kita. No problem. Tidak ada yang perlu diurus. Karena tidak ada masalah. Betul? Tapi kalau kita punya masalah sekecil apapun, mintalah kepada Roh Tuhan yang menolong itu. Sehingga ada kerendahan hati di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga apapun yang engkau perbuat dalam doa, dan apapun yang engkau perbuat dalam tindakan setiap hari, pikiran, perkataan, itu akan terbawa di dalam kasih untuk menghangatkan orang lain. Dan jangan tunda ketika saudara memeriksa kehidupan saudara, ada yang tidak merasakan damai di dalam istirahat, tidak merasakan terhubung dengan yang lain, dan tidak merasakan sukacita karena terganggu. Jangan menunggu, mulailah hari ini untuk membicarakannya. Jika ada, jangan menunggu mereka mengambil keputusan lebih dahulu. Apakah saudara kita, di antara kita di sini yang punya keluarga? Bisa aja kan? Supaya rest itu menjadi bagian kita yang disebut damai sejahtera. Dengarkan untuk selalu memahami ketika mendengarkan perkataan orang. Dan jangan berdebat ketika kita ingin cari tahu apa perasaan orang itu kepada kita. Jangan dulu bela diri. Dengarkan semua apa yang disampaikan. Dan kalau seandainya dia yang merasa bersalah, kita harus lebih dahulu memberikan pengampunan. Jangan tunggu dia dulu yang mengatakan maafkan saya. Harus kita. Karena itulah caranya membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga kalau sudah kata-kata sehingga biasanya ya kan, tak buka mata semua selesai. Sehingga suasana iman yang sejati itu akan membawa apa? Kehidupan yang jelas. Filipi 4 ayat 4 katakan, paling gampang mau dihafal. Filipi 4 ayat 4 apa? Rejoice in the Lord always. And I say, rejoice in the Lord. Once again, rejoice in the Lord. Again. Baru di sini tuh bunyi. Again. Saudara,
sukacita alami di tengah alam. Membentuk hati damai dengan Tuhan dan sesama. Sehingga kita benar-benar merasakan hubungan kita dengan orang lain. Ada Tuhan di antara kita. Sehingga ketika kita bersukacita, kita betul-betul merasakan Tuhan itu ada di hati kita. Bukan hanya ada di antara kita, di hati kita. Sehingga kita boleh beristirahat dalam damai. Sekarang ini, bahkan sekalipun seperti sekolah sahabat katakan, kalau kita mati, kita mendapat gelar damai sejahtera dalam Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini seringkali membuat kita terlalu jauh dengan Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, betul-betul kita adalah anak Tuhan. Dimanapun kita berada. Sehingga kita harus melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Sebagai kata kunci adalah langkah hari ini. Pilihlah satu hubungan untuk dipupuk mulai saat ini. Saudara, adakah hubungan yang baik yang saudara pikirkan saat ini? Ketika nanti saudara kembali, oh janganlah bilang nanti kembali. Harus dari sekarang ini. Ya, harus dari sekarang ini sampai nanti kembali, sampai nanti beraktivitas, hubungan apa yang sedang saudara pelihara, lakukan terus. Dan yang akan saudara lakukan nanti mulai dari sekarang. Apakah orang itu ada di sini? Lakukan sekarang. Apakah orang itu tidak ada di sini? Lakukan sekarang. Dengan teknologi yang kita miliki. Karena itu pun akan membantu kita. Sehingga ketika kita sampai kepada suatu tujuan yang dikatakan, jangan biarkan negosiasi dengan setan itu lebih dahulu terjadi dalam pikiran kita. Sehingga berkat ilahi dikatakan dalam Mazmur 133:3. Sama-sama kita sebutkan lagi. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu ayat 3 tadi. Kalau ayat 1 tadi, ketika saudara rukun, ini kata Tuhan. Tuhan akan perintahkan apa? Dia akan perintahkan berkat turun ke atas kalian, ke atas kita selama-lamanya. Bukan sekali-sekali. Tapi selama-lamanya. Sehingga menjadi doa kita adalah tetaplah di dalam istirahat dan damai. Tetaplah terhubung kembali satu dengan yang lain. Agar sukacita itu menjadi bagian kita semua selama di dunia ini. Dan, oh sudah selesai. Itu slide habis. Ya amin sajalah kalau begitu. Puji Tuhan atas berkat yang boleh kita nikmati pada hari Sabat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Royko Frans yang sudah membawa kita untuk mengingat betapa pentingnya istirahat, persatuan dan kesatuan jemaat tentunya untuk pelayanan pada Tuhan Yesus Kristus. Membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Baik, berapa di antara kita yang bersuka cita dan berterima kasih kepada Bapak Pendeta? Puji Tuhan, haleluya. Kita akan segera menutup ibadah kita pada siang hari Sabat ini. Kita akan menyanyi dalam lagu Sion nomor 397. Betapa teguh persatuannya. Jemaat saya undang untuk berdiri. Sama-sama. Betapa teguh persatuannya, bersandar pada lengan Tuhan. Damai ku dapat, Damai ku dapat dan bahagia, bersandar pada lengan Tuhan. Bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, ku aman dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Bersandar pada lengan Allah. Betapa ringan Langkah-langkahku. langkah-langkahku,
Bersandar pada lengan Tuhan. Bersandar pada lengan Tuhan. Bertambahlah gelap segenap jalanku. Bertambahlah terang segenap jalan. Bersandar pada lengan Tuhan. Bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, Ku aman dari bahaya. Ku aman dari bahaya. Sandar, sandar. Bersandar pada lengan Tuhan. Bersandar pada lengan Tuhan. Apakah lagi Yang ku takuti. yang ku takuti? Bersandar pada lengan Tuhan. Damai bahagia Tuhan akan beri. Damai bahagia Tuhan. Bersandar akan pada beri. lengan Tuhan. Bersandar pada lengan Tuhan. Sandar. Sandar, sandar, ku aman dari bahaya. Sandar, sandar, Bersandar pada lengan Allah. bersandar pada lengan Allah. Pendeta Liwan boleh turut bersama-sama dalam doa berkat. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan jawaban doa bagi kami. Kami boleh beribadah dari sekolah sahabat sampai khotbah dengan ketenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Di teriknya matahari, angin yang menyejukkan tubuh kami tetap berlaku sampai saat ini bahkan nanti. Terima kasih Tuhan. Tapi lebih daripada itu, firman Tuhan telah memberikan kesegaran bagi kami. Agar ketika kami beristirahat, Tuhan telah mengisi kami dengan suatu keindahan hidup. Oleh karena Tuhan mengajak kami bersama dengan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang dapat kami lakukan. Dan Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu ketika kami pun beristirahat di dalam Tuhan. Dan bahkan kami boleh bersuka cita. Karena kerinduan kami adalah sukacita damai sejahtera. Sejak hari ini sampai ketika sukacita sorga itu menjadi bukti bagi kami. Tuhan datang kedua kali menjadi kedamaian selama-lamanya. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan akan memberkati kami. Ketika kami hamba-hamba Tuhan mengangkatkan tangan kami, melambangkan kami memohon berkat Tuhan tercurah atas umat-umat Tuhan. Bagi anak-anak bayi, anak-anak, remaja, orang muda, orang tua, dan para manula yang hadir pada saat ini di tempat ini. Baik yang ada di sini dan di rumah, dalam doa yang sungguh-sungguh kami mohon Tuhan. Setelah Engkau sucikan dan berkati kami, biarlah permintaan kami pun menjadi kenyataan karena Engkau adalah Allah yang baik, yang memberikan segala sesuatu yang terbaik ketika meminta untuk dipertanggungjawabkan, untuk melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Kira Tuhan mengurniakan kasih sayang sorga yang berkelimpahan, menjaga engkau siang dan malam, dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan di dalam pergumulan kehidupan, Tuhan bersama-sama memberikan kekuatan sehingga sukacita menjadi bagian saudara sekalian. Karena kami selalu memohon dan kami meminta, oleh karena kasih Allah Bapa, karena kasih Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus menaungi kami semua dari sekarang sampai Maranatha. Karena kami berdoa melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami.